Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihatu bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Puja dan senantiasa kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepadanya setiap waktu demi menggapai ridhonya. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua pada derajat yang Ia ridhoi di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabati wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kata ayatun dalam ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata ayatun. Dalam kamus Hanswar, kata ayatun dimaknai dengan sign, token, mark atau tanda. Dari sisi konteksnya, kata ayat seringkali diartikan sebagai susunan kata yang membentuk satu kalimat atau lebih dalam setiap surat dalam Al-Quran. Dari sini muncullah istilah al-ayatul qauliyah dan al-ayatul kauniyah. Kata lain yang merujuk dari kata ayatun adalah alamatun. Sebagaimana halnya alamat atau tanda dia tidak merujuk pada dirinya sendiri, tetapi dia merujuk selain dirinya atau merujuk kepada apa yang dia tuju. Tuhan, manusia, dan dunia adalah tiga pilar pemikiran manusia yang telah mengangkat pertanyaan penting dan mendasar sepanjang sejarah dan di semua masyarakat. Dan semua usaha intelektual manusia berusaha menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan mereka. Hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos serta modus alam mempengaruhi manusia, dan sifat pengaruhnya itu akan selalu menarik untuk dikaji. Konsep yang diusung oleh Imam Ghazali mengenai hierarki tiga alam, mulk, jabarut, dan malakut yang terdapat sekaligus mikrokosmos dan makrokosmos. Alam mulk di mikrokosmos merupakan dimensi lahir yang dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan alam malakut adalah sebaliknya,
dimensi batin rohani yang tidak dapat dirasakan bahkan diduga sekalipun oleh panca indera. Adapun alam jabarut berguna menjembatani antara mulk dan malakut sebagai dimensi yang hanya dimiliki Tuhan. Sedangkan menurut aliran Ibnu Arabi, malakut disebut sebagai alam yang kedua dan jabarut sebagai alam yang ketiga. Alam-alam tersebut ditambah dengan alam yang keempat yang paling tinggi adalah lahut, adalah zat Tuhan yang menjadi inti wujud manusia yang paling hakiki dan mendalam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam banyak literatur tasawuf disebutkan bahwasanya Tuhan menciptakan manusia dalam 3 macam kelompok. Kelompok pertama, kelompok malaikat yang hanya dianugerahi akal dan ketaatan. Kelompok ini tidak mengenal khianat, syahwat, dan maksiat. Kelompok kedua adalah binatang yang hanya tahu makan dan bahan makanan. Kelompok ketiga adalah manusia. Kelompok yang sangat spesial dan unik yang batinnya memiliki 2 sisi, setengah hewan dan setengah lagi malaikat yang di pundaknya juga memikul amanah. Karena keunikan ini, akhirnya beban amanah itu dipikulkan kepada pundak manusia. Dalam batin kelompok malaikat dan hewan ini tidak pernah ada peperangan, tetapi dalam batin wujud manusia selalu terjadi konflik antara baik dan yang menolak kebaikan. Lantas bagaimana perbedaan wujud manusia dan jin? Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dan rumit, begitu juga jin, wujud yang tersembunyi dan penuh rahasia. Akan tetapi manusia lebih kuat daripada jin, karena manusia dapat menyembunyikan keadaan batinnya dari orang-orang sekelilingnya. Bisa menyembunyikan perasaan, bahkan dapat menunjukkan sikap dan kondisi yang berlawanan dari batinnya sendiri. Manusia memiliki sensitivitas yang juga mampu menyembunyikan dari dirinya sendiri. Hubungan antara zahir dan batin manusia seperti pulau di tengah lautan luas. Daratan pulau tampak jelas di tengah-tengah laut, tapi ada bagian yang lebih besar dan dalam yang tidak tampak. Daratan yang tampak jelas itu bukan asli kepribadian kita. Asli kita tersembunyi dengan berbagai macam jenis yang kadang kita sendiri tak menjadarinya. Adapun tentang kehidupan, ada 3 pandangan berbeda mengenai kehidupan yang biasa termaktub dalam literatur agama. Pandangan pertama adalah memandang kehidupan dengan mata negatif mutlak. Pandangan kedua melihat dengan datar dan hanya zahiriah. Dan pandangan ketiga melihat kehidupan dengan sebenarnya sebagai realitas. Pandangan pertama, objek pandangannya adalah dunia yang penuh fitnah dan semua yang ada di langit dan bumi berputar dan mengeluarkan fitnah. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini menganalogikan dunia seperti dapur panas yang di dalamnya api dari kompor-kompor menyala. Dan setiap orang masuk ke sana dengan tujuan mencari makanan yang mana antara satu materi dan materi yang lain saling berdekatan. Mata menjadi merah dan berair dari panasnya api. Dada menjadi sesak dan batuk hingga harus meninggalkan dunia dapur. Koloni manusia baru terlahir, kisah ini pun akan terus berulang. Inilah kelompok orang yang melihat kehidupan sebagai objek negatif mutlak. Pandangan kedua adalah pandangan dangkal dan datar terhadap dunia yang melihat dunia hanya tempat hidup, makan, minum, dan istirahat. Orang yang menganut pandangan kedua ini hanya ingin hidup yang terbatas pada kebahagiaan dan kenikmatan saja. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang sebenarnya terhadap kehidupan. Kehidupan bukanlah seperti pendapat pertama yang melihat kehidupan dunia dengan negatif mutlak, bukan juga seperti pendapat kedua yang hanya mencari kesenangan dan kenikmatan semata. Akan tetapi lebih cenderung pada pandangan yang ketiga yang melihat dunia lebih kepada hakikat, tidak kepada realitas semu. Satu sisi menganggap kematian dan kesedihan adalah kreasi kehidupan, dan dari sisi lain melihat pada kebahagiaan hidup. Tetapi kedua sisi ini dan seluruh isi alam adalah hakikat hidup yang wajib diperhatikan melalui media cinta. Kesedihan dan atributnya adalah milik semua manusia, dan yang penting tidak boleh menyerah menghadapi kesedihan.
Dunia dan kehidupan adalah rangkaian perjalanan menuju kesempurnaan, di mana manusia merubah semua kelemahannya menjadi kesempurnaan yang cemerlang demi sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Aku adalah hamba dari yang belum pernah aku lihat. Dunia ini adalah dunia penuh wajah, bukan saja dunia materi tetapi juga dunia imateri. Tuhan wajah tanpa wajah, dan dunia ini adalah wajah-wajah yang bersumber dari mata air dunia sana yang tak berwajah. Hubungan alam ini dan Tuhan adalah hubungan antara wajah dan tanpa wajah. Lantas bagaimana wajah tanpa wajah bisa tampak? Ini salah satu dari rahasia alam, dan salah satu dari rahasia itu pun bisa kita ketahui sedikit saja atau tidak mungkin membuka seluruh tabir. Karena kita adalah wujud yang berasal dari eksistensi yang tak bertepi. Disinilah batas wilayah fisik dan metafisika yang merupakan area rahasia yang menghubungkan antara ruh dan jasad, atau hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos, atau yang lebih spesifik lagi adalah hubungan antara wajah dan tak berwajah. Dan yang dimaksud dengan tak berwajah adalah yang tidak bisa dikategorikan dalam wujud apapun, karena sebenarnya Tuhan adalah lebih dari semua wujud, dan semua wujud ada di tengah-tengah wujudnya. Kalau kita menggambarkan Tuhan lebih dari ini, berarti kita telah membatasi wujud Tuhan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ketika kita berbicara tentang cinta ilahi atau cinta kepada Tuhan, bukanlah cinta yang tadinya benci kemudian menjadi suka, atau cinta yang memiliki lawan kata yaitu benci, tetapi sifat yang berbeda yang tidak memiliki paradoks dan konflik keragaman kata dan bilangan. Jika kita berbicara tentang keesaan, bukanlah keesaan yang berasal dari banyak kesatuan atau integritas kesatuan, karena jika berasal dari banyak bilangan, berarti Tuhan adalah esa dari tunggal yang berbilang, dan Tuhan bukan kesatuan yang terbilang, the non-numerical unity. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang saat ini tengah kita jalani dan kita hadapi? Kita tahu bahwa semua orang di dunia menderita karena bencana atau pandemi ini. Penyakit yang menyebar tidak hanya mempengaruhi tubuh manusia, tetapi juga seluruh kehidupan masyarakat, dan telah menghancurkan banyak sarana kedamaian dan kenyamanan manusia. Krisis seperti ini tidak lagi menjadi krisis dalam bidang kesehatan semata, tapi sudah menyebar ke hampir semua sisi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, bahkan ikut menyelinap dan mempengaruhi kehidupan beragama, seperti pemberhentian pelaksanaan haji dan ditutupnya masjid-masjid dari ibadah yang bersifat jamaah. Virus corona atau COVID-19 telah menantang kemampuan dan pengetahuan manusia. Virus yang telah menantang seluruh dunia ini beratnya kurang dari 1 gram. Tetapi manusia telah membuktikan ketidakberdayaannya dan ikut menyaksikan ketidakberdayaan dan ketidaktahuannya sendiri. Ilmu kedokteran dengan segala kemajuannya dalam pengobatan, dengan segala upaya tenaga kesehatan juga telah ditantang. Siapa sebenarnya kekuatan sebenarnya? Siapakah bijaksana sejati? Siapakah penyembuh yang sebenarnya? Siklus perubahan sosial jarang terbatas pada satu bidang ekonomi, bahkan juga terkait dengan budaya dan seni atau politik. Agama juga tidak akan dikesampingkan dari lingkaran ini. Dunia kita telah mengalami pandemi mematikan selama berabad-abad. Wabah penyakit kolera, antraks, flu Spanyol, dan bahkan infeksi virus dan bakteri lainnya, beberapa di antaranya telah membunuh jutaan populasi dunia. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak wabah flu Spanyol, dan krisis COVID-19 telah menunjukkan bahwa meskipun kemajuan yang menakjubkan dalam bidang virologi, kedokteran, genetika, dan kesehatan, manusia masih tetap rentan terhadap penyakit dan wabah.
agar umat Islam terhindar dari berbagai kerusakan, sekaligus menjaga kehormatan di dalam menjalankan kehidupan dunia ini di tengah-tengah masyarakat luas, maka dibutuhkanlah filosofis dan hikmah di balik tujuan menjalankan syariah, yang di dalam literatur ajaran Islam disebut dengan maqasidus syariah. Artinya, Islam sendiri bukanlah agama yang anti sains, walaupun sains sendiri kadang bersifat anti sains atau sebuah rekayasa, tapi agama bukanlah sesuatu yang anti sains. Disusunnya maqasidus syariah adalah tujuan dalam bagaimana umat manusia ini melaksanakan syariahnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, disusunlah 5 perkara pengawalan terhadap umat Islam yang kita sebut dengan daruriyatul khams, agar dijalankan dan dijaga. Menjaga kelima hal tersebut adalah penting guna mencapai kehidupan yang mulia dan bahagia. Sebagaimana Islam datang untuk melindungi dan menjaga umatnya sehingga masyarakat muslim dapat hidup aman, harmonis dan damai di dunia ini. Umat Islam adalah bangunan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan latar belakang. Bangunan tersebut akan menjadi kokoh dan kuat jika sendi-sendi dalam bangunan tersebut didirikan dengan saling menopang kuat, sehingga masing-masing komponen dari konstruksi tersebut saling menguatkan. Karena umat Islam adalah kesatuan badan yang apabila salah satu organnya sakit, maka anggota badan lain juga akan merasakannya. Kelima hal penting dalam tujuan bersyariah dan perintah agama tersebut akan terus terjaga bila dilaksanakan dilestarikan oleh umat Islam. Kondisi pandemi dari wabah COVID-19 yang menyebar hampir ke seluruh dunia dapat dijadikan contoh bagaimana maqasidus syariah berperan dalam menjaga kelangsungan umat manusia. Penerapan maqasidus syariah menjadikan umat muslim untuk taat kepada aturan-aturan yang mengharuskan menjaga jarak di setiap aktivitas, dari mulai dibatasinya aktivitas ibadah berjamaah, larangan berhaji, larangan mudik, saf yang diberi jarak, dan lain sebagainya. Adapun kelima hal tersebut adalah hifzuddin atau menjaga agama. Yang pertama adalah hifzuddin. Dalam sejarah manusia, setiap umat ada masalah besar yang menghadapinya. Untuk itu pula Tuhan mengutus seorang nabi pada setiap umat. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Menjaga agama bukan berarti menjaga agama itu sendiri, melainkan menjaga agama seseorang. Menjaga agama dapat dilakukan dengan cara membangun keyakinan benar serta memperkuatnya. Menjaga ritual-ritual ibadah wajib, berperilaku dengan perilaku prinsip dasar Islam seperti jujur, amanah, dan ikhlas, dan mentaati kewajiban perintah agama. Dan yang kedua adalah hifzul aqli, menjaga akal. Jika diperhatikan lebih seksama bahwasanya akal bukanlah anggota dari organ tubuh, tetapi hadir dalam tindakan tubuh. Organ ini yang terkait dengan kecerdasan, otak, dan indera yang dibantu oleh instrumen persepsi seperti telinga, mata, pengecap, sentuhan, dan sistem saraf, yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi antara instrumen ini dan otak. Memelihara kesucian akal berarti menjaga kesehatan otak dan indera serta sistem saraf. Selain memelihara sistem material dalam tubuh manusia, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi akal untuk menjalankan tugasnya, yang tentunya tidak terbatas pada masalah ideologis. Dalam ajaran Islam seperti yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya akal adalah penuntun tindakan dalam menjalankan setiap keputusan dalam hidup dan melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Yang ketiga adalah hifzun nafsi atau menjaga jiwa. Jaminan keamanan jiwa pada manusia adalah upaya untuk mencegah tindak kejahatan seperti menghilangkan nyawa orang lain, bunuh diri, dan lain sebagainya.
termasuk jaminan memenuhi kebutuhan jiwa seperti makanan, minuman, sandang, papan, pencegahan wabah dan penyakit menular, serta kondisi yang mengancam jiwa manusia seperti kebakaran, tenggelam, keracunan, kecelakaan lalu lintas, tersengat listrik, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor untuk menjamin agar tujuan ini, yaitu hifzun nafsi, tercapai. Di antaranya adalah dengan cara menjamin kebebasan dan kehormatan individu. Tuhan memberikan keistimewaan kepada manusia dibanding makhluk yang lain. Manusia selain membutuhkan makanan juga butuh minuman. Hal ini karena manusia bukan sekedar makhluk materi, tapi ada juga wujud batin yang menyertainya. Oleh karena itu, untuk menjaga batin atau jiwa tadi bukanlah perkara mudah. Dan yang keempat adalah hifzul mali atau menjaga harta. Maksud dari menjaga harta adalah harta setiap individu, keluarga dan umat yang sudah atau yang akan dimilikinya. Dalam pandangan Islam, dimulai dengan meyakini bahwa semua harta tersebut adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia sebagai makhluk Tuhan berhak memilikinya selama ia masih hidup. Kepemilikan harta adalah tugas sosial dan bukan hak mutlak, dan akan mendapatkan hal tersebut harus dengan cara usaha dan kerja. Karena berusaha dan bekerja juga bukan hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari semata, melainkan untuk keberlangsungan kehidupan di dunia. Dalam ajaran Islam, untuk mendapatkan harta ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya, seperti hukum jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, perjanjian kerja, warisan, dan lain sebagainya. Di samping itu juga Islam mengatur hal-hal yang mencegah manusia mendapatkan harta dari jalan yang dilarang dan merugikan hak orang lain. Dan yang terakhir adalah hifzun nasli atau menjaga keturunan. Berkembang biak dan menghasilkan keturunan adalah kemampuan dan sunatullah yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan keturunan. Tujuan syariah dalam hal ini adalah untuk menjaga keturunan. Untuk melaksanakan tujuan dari syariat ini, maka Islam melarang hubungan sejenis dan melarang juga menggugurkan janin tanpa sebab yang dibolehkan agama atau medis. Perhatian ajaran Islam dalam ikatan keluarga sangat tegas dalam hal menjaga keturunan. Hakikatnya, keluarga adalah sekolah pertama bagi individu sebelum terjun ke tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wassolihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullaha fima amara wa ta'amanaha wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikati qudsih wa qala ta'ala inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu manil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal
والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والمنع والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان العالم آمة. اللهم أصلحنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلحنا آخرة إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.